Salam, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, warga Rukun Santa Agnes. Dan Bapak Ibu yang terkasih yang bukan warga Rukun Santa Agnes, yang mungkin pada malam hari ini mengikuti ibadah Rukun Santa Agnes. Pada malam hari ini, Rukun Santa Agnes akan beribadah secara virtual online bersama keluarga Bapak Heri dan Ibu Kristina. Sebelumnya, mari kita menyanyikan sebuah lagu pembukaan. Mari ibadah pada malam hari ini kita buka dengan tanda kemenangan kita. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari Efesus dan Lukas, yaitu mengenai doa dan reaksi atas panggilan Tuhan. Sebelum melanjutkan ibadah ini, mari kita akui dan sesali dosa-dosa kita. Kita doakan doa tobat bersama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, malam ini kami datang kembali kepadamu untuk berbakti bersama umat dari Rukun Santa Agnes. Bimbinglah kami dengan roh-Mu
agar kami dapat beribadah dengan ikhlas dan dapat menerima sabda-Mu dalam hati kami. Allah yang kekal dan kuasa, kembangkanlah iman, harapan, dan cinta kasih kami. Ajarilah kami mencintai perintah-perintah-Mu, agar layak menerima janji-Mu. Ya Bapa, dengan cahaya sabda-Mu, telah Kau halaukan kegelapan budi kami. Teguhkanlah kiranya kurnia iman dalam hati kami, supaya api yang Kau kobarkan dengan rahmat-Mu tidak padam dalam godaan manapun juga. Semoga kebangkitan Kristus yang mulia menyinari hati kami, sehingga kami luput dari kegelapan maut dan masuk dalam cahaya abadi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. 3. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Di atas Dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman, ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberi nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot,
Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena daripadanya keluar satu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam permenungan kita kali ini, kita akan membahas dua hal, yaitu doa dan reaksi atas panggilan Tuhan. Yang pertama, yaitu doa. Dalam mengambil keputusan penting, biasanya kita berdoa kepada Allah. Kita mohon petunjuk Tuhan, dan juga kita mohon Tuhan merestui rencana kita. Demikian juga dengan Yesus. Sebelum memilih murid-muridnya, Yesus berdoa. Kita baca dalam ayat 12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman Ia berdoa kepada Allah. Ayat ini menjadikan kita berefleksi bagaimana dengan sikap doa kita. Apakah kita terburu-buru dalam berdoa, atau kita ingin cepat-cepat selesai bila berdoa? Lihatlah, Yesus yang berdoa semalam-malaman kepada Allah. Di sini kita akan mengambil contoh mengenai doa. Kita sering berdoa, dan biasanya kalau kita berdoa selalu meminta sesuatu kepada Tuhan, dan kita maunya Tuhan mengabulkan permohonan kita. Dan kalau tidak dikabulkan, kita langsung malas untuk berdoa. Padahal seharusnya kita tidak boleh memaksa Tuhan untuk selalu mengabulkan doa-doa kita. Kadang kita juga kalau berdoa selalu terburu-buru. Misalnya kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Atau kita berdoa, Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Nah, doa seperti itu, kita itu berdoa cepat-cepat, supaya dengan tujuan ingin cepat selesai. Padahal seharusnya kita kalau berdoa itu harus dengan penuh kelembutan. Kita melihat, harusnya kita bisa melihat contoh Yesus saat berdoa semalam-malaman kepada Allah. Selanjutnya yaitu reaksi atas panggilan Tuhan. Mari kita simak bagaimana reaksi para murid ketika dipanggil Tuhan Yesus. Matius pasal 4 ayat 18 sampai dengan 20. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut
Petrus. Dan Andreas saudaranya, mereka sedang menabarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Markus pasal 1 ayat 19 sampai dengan 20. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Matius pasal 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Dari ayat-ayat yang kita dengarkan barusan, kita melihat bahwa saat dipanggil, mereka sedang bekerja. Saat dipanggil, mereka dengan segera mengikuti Yesus. Perhatikan pula yang terdapat pada Markus pasal 1 ayat 20. Saat Yakobus dan Yohanes dipanggil, mereka sedang bekerja bersama ayahnya, dan dikatakan bahwa saat Yesus memanggil mereka meninggalkan ayahnya dan mengikuti Yesus. Bagaimana reaksi kita kalau dipanggil Tuhan? Berbagai macam alasan yang dapat ditemui. Ada yang segera menyatakan siap. Ada pula yang menyatakan siap, namun pada waktu diperlukan banyak alasannya. Ada yang merasa tidak layak, padahal Tuhan lebih mengerti kita daripada kita sendiri. Ada yang merasa belum waktunya, padahal Tuhan yang tahu waktu yang tepat. Bapak dan Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, saya akan sedikit berbagi tentang pengalaman saya yang ada hubungannya dengan reaksi atas panggilan Tuhan yang menyatakan belum siap, tunggu waktu, dan merasa tidak layak. Saya selama ada corona COVID-19, karena hanya tinggal di rumah, jadi saya mengikuti beberapa kegiatan virtual secara online. Di antaranya, sudah 3 bulan ini saya mengikuti webinar mengenai pengajaran meditasi Kristiani nasional, dan pesertanya se-Indonesia, dan ada 2 peserta dari Singapura dan Amerika. Dan ini setiap hari Minggu sore dari jam 6 sampai jam 8 malam. Dan di dalam acara webinar pengajaran meditasi, setiap minggunya ada susunan acaranya. Di antaranya doa pembukaan, sambutan, meditasi, pengajaran, sharing, tanya jawab, dan doa penutup. Suatu hari saya mendapat WA dari
koordinator panitia webinar, yang memberi tugas kepada saya untuk sambutan dan doa penutup. Pada saat saya membaca WA dari koordinator panitia, saya langsung astaga. Waktu itu saya sangat kaget karena saya berpikir, kenapa harus saya? Sedangkan peserta lain lebih banyak yang lebih senior dari saya, banyak sesepuh-sesepuh yang lebih berpengalaman. Karena saya merasa saya mengenal meditasi baru sekitar 2 tahunan. Sedangkan mereka, peserta-peserta lainnya itu lebih banyak berpengalaman. Ada yang sudah 20 tahun, ada yang 15 tahun, dan mungkin paling kecil kayaknya 5 tahunan. Saya baru mengenal dan aktif di dalam meditasi sekitar 2 tahunan. Mungkin kalau hanya untuk doa penutup, saya sangguplah. Tidak apa-apa, karena hanya doa penutup meditasi. Namun ini untuk sambutan. Jadi saya memang betul-betul waktu itu merasa tidak layak. Dan sepertinya belum waktunya saya untuk memberikan sambutan di dalam acara webinar pengajaran meditasi itu. Karena saat saya diberikan tugas, itu baru berlangsung 3 kali pertemuan. Jadi memang masih, menurut saya masih dini. Saya belum berpengalaman sekali. Namun koordinator panitia memberikan masukan-masukan. Dan pasangan saya, Pak Jo, juga memberikan support dan memberikan semangat untuk saya untuk tidak menolak dan berbicara mengenai belum siap, tunggu waktu, dan tidak layak. Akhirnya setelah saya pikir-pikir, saya okekan ke panitia dan saya bilang, oke Bu, saya siap untuk diberi tugas. Namun saya mohon dengan sangat, mungkin kata sambutan diganti dengan kata sapaan. Supaya karena kalau kata sambutan sepertinya itu terlalu formal. Maka koordinator panitia bilang, oke. Karena saya sadar di mata Tuhan itu manusia sama dan Tuhan selalu mendengar doa kita. Dalam permenungan di atas, jangan sampai Tuhan memanggil kita dalam pelayanan dan kita menjadi seperti dalam perumpamaan perjamuan kawin. Tidak mengindahkan panggilan Tuhan karena terlalu sibuk dengan urusan kita sendiri. Matius pasal 22 ayat 5 sampai dengan 6. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan ada yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Semoga Allah yang Maha Baik mengampuni kita semua. Amin. Selanjutnya, mari kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turut ke tempat penantian. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ, Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus,
Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Ya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi paroki kami. Berkati para pastor kami dan seluruh umat di paroki kami, khususnya umat dari Rukun Santa Agnes. Semoga Roh-Mu senantiasa menyertai kami, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini, sehingga kami terhindar darinya. Berikanlah kekuatan dan hiburlah anggota rukun kami yang sedang sakit, dan kiranya Engkau berkenan menyembuhkan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mohon dengan rendah hati, berilah kesehatan yang baik bagi orang tua dari keluarga Bapak Heri Kunchara dan Ibu Kristina yang berada di Jakarta dan Toraja. Semoga di masa tua mereka dapat merasakan berkat-berkat-Mu dan mensyukuri semuanya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, dampingilah anak-anak kami yang sedang mengikuti pendidikan, terutama anak-anak keluarga Bapak Heri Kunchara yang sedang dalam persiapan untuk ujian akhir kelas 6. Semoga mereka dapat belajar dengan baik dan akhirnya dapat lulus dengan baik pula. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur atas berkat-Mu yang telah Kau berikan buat anak kami, Frederick, yang telah mencapai usia 11 tahun. Semoga anak Frederick dapat tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan juga kepadamu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk putra-putri keluarga Bapak Don Bosco dan Ibu Sondang, serta keluarga Bapak Agung dan Ibu Nancy, dan keluarga Ibu Like yang putra-putrinya baru saja menerima komuni pertama dan sakramen Krisma. Semoga putra-putri mereka semakin rajin berdoa, semakin dekat dengan-Mu, dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, Ibu Melani Penga mengucapkan syukur kepadamu atas bertambahnya usianya yang menjadi 64 tahun pada tanggal 25 Oktober yang lalu. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang perjalanan hidupnya. Engkau selalu membesarkan hatinya di saat ia mengalami duka dan kecemasan. Ia juga bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang telah ia terima, juga karena segala simpati, persahabatan, dan kasih sayang yang ia rasakan dari keluarga, anak-anak, saudara, dan handai tolan. Semoga hari-hari bahagia ini menguatkan imannya akan Diko. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, karena bulan ini adalah bulan Rosario, maka pada malam hari ini kita akan doa Rosario 3 kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa, doa penutup. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada malam hari ini. Semoga benih sabda-Mu yang kami dengarkan pada malam ini dapat bertumbuh subur dalam diri kami, dan kami dapat lebih peka dalam panggilan-Mu. Berkati pula Bapak, Ibu, dan segenap warga Rukun Santa Agnes yang pada malam hari ini tidak bisa mengikuti ibadah karena ada halangan. Berikanlah kesehatan kepada kami semua. Kuatkan kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengikuti-Mu dengan sabar dan setia, dan dapat memancarkan kasih-Mu pada sesama kami, dan dapat menjadi pembawa damai bagi sesama. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami. Dengan demikian, ibadah kita pada malam hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah.